sambut teropong dari jauh. Mereka bawa tancap tantu bendera Riau merah putih. Gantung begitu. Kesenian Mak Yong merupakan sebuah pertunjukan drama tari tradisional yang dimainkan oleh beberapa tokoh utama seperti Pak Yong, Mak Yong, Pangeran, Putri Raja, dan beberapa tokoh pembantu lainnya. Mak Yong bukan sekedar teater rakyat. Beberapa bentuk kesenian Melayu, yakni seni peran, sastra lisan, musik, dan tari, bisa disimak dalam pentas Mak Yong. Secara ringkas, Mak Yong sebagai salah satu cara menikmati hampir semua bentuk kebudayaan Melayu dalam satu panggung. Pertunjukan kesenian Mak Yong menggabungkan upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik, dan cerita. Cerita yang dilakonkan kebanyakan berasal dari cerita rakyat. Di Kepulauan Riau, Mak Yong memang bukan satu-satunya teater rakyat yang dikenal. Di Lingga pernah hidup wayang bangsawan, sementara di Natuna ada mendu. Namun hanya Mak Yong yang relatif lengkap merangkum dan menyajikan bentuk-bentuk seni Melayu dalam satu panggung. Bersumpah hendak menyelamatkan anak muda karena di negeri itu banyaknya narkoba. Anak-anak kecil, anak besar, hampir besar, tua, hampir tua, semua kena narkoba. Pada saat sekarang ini, Mak Yong sudah jarang sekali dipentaskan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti langkanya kesempatan pementasan pertunjukan Mak Yong, karena kurangnya minat masyarakat. Faktor lainnya dapat berupa sulitnya mendapatkan pakaian dan segala macam peralatan penunjang pertunjukan Mak Yong, dan tarif yang mahal untuk menyelenggarakan pementasan Mak Yong ini. Di tengah ancaman terlupakan dan punah, ternyata masih ada yang peduli dan melestarikan kesenian Mak Yong. Salah satu di antaranya yaitu Pepi Chandra. Seniman asal Tanjung Pinang ini mencoba memodernisasi Mak Yong agar tetap eksis di tengah gempuran digitalisasi. Simak dan ikuti perbincangan Dato' Rida Kalyamsi bersama Pepi Chandra dalam Highway 1 jam bersama Dato' Rida Kalyamsi hanya di Tanjung Pinang TV. Hai, kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua, bincang-bincang dengan Ibu Pepi, seorang penari, seorang pemilik sanggar, seorang yang mempelajari Mak Yong dari awal. Bu Pepi, tadi diceritakan bagaimana Mak Yong yang 5 jam ini bisa diperas, bisa disederhanakan menjadi hanya 45 menit. Nah, dalam masa 45 menit itu secara prinsip permasalahan Mak Yong, dasar-dasar Mak Yong apa saja yang tetap dipertahankan, misalnya ritual rebab, samba rebab, ya seperti yang lain itu, apa lagi yang tetap harus ada untuk disebut sebagai sebuah Mak Yong seperti itu? Iya toh, waktu 45 menit main di Italia itu semuanya toh tetap ada, hanya toh ceritanya yang pendek. kita padatkan. Nah, kalau biasanya mungkin dia akan bercerita pada saat raja memerintahkan Awang untuk memanggil pengawal kerajaan, misalnya untuk mencari apa permasalahan ini. Misalnya Tuan Putri, anaknya raja ini hamil, misalnya ingin memakan ngidam rusa tunggal, rusa sulung, semua sulung itu toh, yang aneh-aneh itu. Nah, akhirnya Awang manggil pengawal kerajaan, dia suruh nyari itu kan, tapi itu dipadatkan, akhirnya bisa menjadi sebuah cerita yang 45 menit. Jadi berarti kalau dia bisa di 45 menit, cerita Mak Yong pun sebetulnya bisa diperbagaikan untuk semua masalah-masalahnya. Iya, nah, itu pernah Bu Pepi lakukan nggak, misalnya waktu dalam katakanlah karir melestarikan Mak Yong, menyelamatkan Mak Yong, membangkitkan Mak Yong, pernah dilakukan apa-apa seperti itu? Oh iya toh, kami pernah toh membuat, kita melatih anak-anak muda, anak-anak sanggar saya, karena
kita lihat ini Mak Yung ini unik, kita bisa untuk menjadikan promosi-promosi iklan. Akhirnya pelatihan. Nah, pada saat itu pertama kali yang memanggil peresmian, ini boleh nyebut merek nggak? Telkomsel. Waktu itu Telkomsel mau meluncing Telkomsel di Batam pada saat itu. Nah, kita main. Nah, kita minta pesan-pesan dari Telkomsel. Kita Telkomsel dengan Mak Yung untuk bagian promosi dia. Pada saat itu kami toh yang membuat proposal, kami yang menawarkan. Karena itulah susahnya seniman, kita memang harus rajin ya toh, harus aktif ya toh untuk mempromosikan sanggar, mempromosikan kesenian kita. Nah, saat itu, pada itu juga kita main di anti narkoba, acara anti narkoba, polisi Polres Tanjung Pinang waktu itu mengadakan, dan kami meminta pada saat itu Pak Kapolresnya main. Dia langsung main. Dia akhirnya dia itu Pak Kapolres waktu itu Pak Christian, dia tertarik toh rupanya mempelajari kebudayaan Melayu ini. Akhirnya dia bilang, oke, saya mau. Saya jadi apa katanya? Bapak, karena Bapak Kapolres, Bapak jadi pengawal kerajaan. Nah, nanti Awang yang akan menggiring Bapak untuk Bapak berbicara. Apa nih Pak, untuk supaya anak-anak muda, supaya kita semua terhindar dari narkoba ini. Akhirnya dia main tuh dengan memakai tanjak, tapi tetap kita memakaikan beliau dengan pakaian dinasnya supaya polisinya tetap ada. Polisinya tetap ada. Dan kami juga toh pernah diundang oleh Butet main di tim toh. Butet Kata Jaya. Ya, Butet Kata. Waktu itu pemain-pemain yang luar biasa main. Di situ ada Tom Ibnur, ada Nini Towo, terus para seniman-seniman Indonesia pada saat itu. Nah, sangat luar biasa. Mak Yung ini tertarik. Bisa dimodernisasi, diperbagaikan sehingga dia menjadi sebuah pertunjukan yang luar biasa. Oke, jadi dengan medium yang seperti itu, kemungkinan seperti itu menjadi Mak Yung itu bisa mencapai audiens anak-anak muda dengan isu-isu seperti itu. Dan artinya Bu Pepi dengan sanggamnya ini sudah mencoba membawa Mak Yung ini ke tengah-tengah gelanggang, ke tengah-tengah kehidupan seperti ini menjadi bagian. Dan saya dengar waktu itu sempat juga menggoda Pak SBY untuk suka pada itu. Waktu itu Pak SBY-nya sudah masih menjadi presiden atau sudah? Sudah tidak menjadi presiden lagi. Pak SBY ikut main Mak Yung-nya tidak? Waktu itu di NTB itu memang pengalaman yang luar biasa yang kami merasa sangat senang. Kita lagi main, saya toh selama ini yang jadi awang itu bukan Bang Nizar toh. Nah, biasanya memang anak-anak muda yang kadang penari-penari saya itu kita gilir untuk berpasangan sama saya. Nah, pada saat mungkin saya tak bisa main, saya sudah ada menyiapkan kader untuk bermain menjadi Mak Yung ini. Nah, di NTB itu sama Bang Nizar kita bilang itu spontanitas tuh. Pak SBY naik di situ, kita bilang kita panggil aja Bapak untuk naik biar satu panggung di sini. Jangan nanti kalau Bapak nggak mau, katanya Bang Nizar kan, ya nggak apa-apa lah, kita coba aja, kan namanya usaha. Tapi pas lagi main, Bang Nizar kaget gitu, spontan aja. Awang, karena saya raja, Awang bete perintahkan Awang untuk memanggil Pak SBY dan Ibu Ani naik jumpa dengan bete di kerajaan Mak Yung. Nah, setelah itu tanpa kita sadari Pak SBY naik. Akhirnya dia naik dan dia kita kasih spontan aja, dia kasih peran dia sendiri lah. Akhirnya dengan tidak sengaja dia juga mempromosikan Mak Yung. Lihat, inilah cara-cara cerdas katanya, bagaimana
orang budaya akan tetap mengademkan suasana. Kalau misalnya politik ini panas, tapi budaya inilah yang bisa mendinginkan sama suasana. Doktrin polisi juga, kalau politik bengkok polisi meluruskan. Gitu. Jadi ini dengan kesenian ini sebenarnya kepanas suasana politik apa segala macam bisa diredam, bisa diredam. Jadi ada fungsi-fungsi lain, fungsi-fungsi sosial dari kesenian Mak-Yong sebagai sebuah kesenian tradisional ini dapat dipakai untuk kepentingan semua soal. Betul toh. Misalnya untuk pendidikan, untuk membangun semangat entrepreneurship. Iya, itu semua dapat dilakukan melalui Mak-Yong sebagai sebuah medium. Iya, benar toh. Tergantung dari kita yang kreatif dari kita sendiri itu toh. Sekarang Sanggar-Sanggam melakukan program pertunjukan atau apa namanya penyajian Mak-Yong ini secara teratur sekarang atau tidak? Kita tetap latihan. Pusat latihan seni Sanggam tetap berlatih toh, karena kami tidak mau Mak-Yong ini hilang. Paling jadi tidak kalau misalnya Mak-Yong Mantang ini tiba-tiba masih ada di Sanggam. Insya Allah toh. Insya Allah. Jadi ini menjadi institusi pusat pelatihan Mak-Yong juga yang menjadi tetangga itu. Banyak anak-anak muda yang masih tetap ingin ikut latihan seperti Bu Pepi ikut menyukai Mak-Yong. Mereka malah rebut-rebutan toh. Ingin menjadi mendapatkan peran, mau peran itu raja, mau peran itu awang, mau peran itu pengawal kerajaan, mau tuan putri. Bahkan mereka juga siap kalau misalnya mereka menjadi dayang-dayang istana yang pada saat itu disuruh jadi kambing misalnya kan, dia mengaktingkan kambing, mereka mau. Tidak merasa keberatan. Tidak merasa keberatan. Tidak memilih peran iya, di dalam Mak-Yong. Karena mereka ingin juga mungkin mau belajar Mak-Yong itu sendiri karena tertarik mungkin ya toh ya. Saya melihat itu. Oke, jadi dalam proses merevitalisasi Mak-Yong, menjadikan Mak-Yong sebagai sebuah produk kesenian modern yang bisa mencapai masa kayak milenial, bagaimana caranya tiba-tiba punya ide, punya waktu bulan Ramadan kemarin punya Mak-Yong virtual itu. Saya tertarik sekali nonton apalagi materi ceritanya menarik sekali itu. Gimana saya ketemu ide itu? Itu ide Bu Pepi itu Pak Nizar. Itulah toh. Jadi siapa sangka wabah ini kirain orang mungkin mau mematikan kreativitas kita, ternyata tidak toh. Nah pada saat itu ide saya toh. Jadi kita bilang Bang Nizar, Bang kita buat Mak-Yong yuk, kita coba. Tapi kami waktu itu tidak ada berpikir mau sampai 30 hari gitu loh, atau 1 bulan, enggak gitu kan. Terus dia bilang ini susah nih, kata dia bilang, karena kita harus mencari kan harus update nih toh ceritanya kan, nggak boleh yang udah basi gitu kan, nggak boleh. Oke. Ini Ramadan kan, karena Ramadan ini kan harus sensitif banget. Iya. Harus agama, kita juga harus menyampaikan. Akhirnya ada Bang Nizar, oke, kita coba. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu itu lancar tuh kan toh. Ini kita harus, karena kami men-share itu toh bukan cuman ke Facebook aja, jadi semua media sosial, ke Twitter, ke Instagram. Nah ternyata begitu saya share itu banyak toh yang nonton dan banyak yang nanya nih, wah besok kami tunggu lagi ya. Responnya itu toh bukan cuman di Kepulauan Riau toh, itu kalau di Twitter kan rame itu toh. Bahkan saya punya kayak mungkin fans lah ya toh ya, di Twitter itu dari Cirebon. Jadi dia bilang, Mbak Pepi tolong dong ditranslatekan pakai bahasa Indonesia, karena
kita kan tetap bahasa bahasa Melayu, itu tapi bukan. Melayu yang bukan baku. Kami Melayu Makyong Melayu. Tapi toh kata Bang Nizar jangan. Kita harus bertahan. Ya. Biar aja mereka yang Belajar. harus belajar. Membaca. Karena coba lihat orang Jawa, orang apa, mereka tetap bertahan kan dengan bahasa mereka. Kenapa kita nggak mau? Akhirnya kita tetap bertahan dengan bahasa Melayu kita. Dialog Melayu. Dialog itu tetap. Nah, itu tuh mencari ide bukan satu hari itu bisa dapat. Itu kami bisa jalan sampai ke Uban. Ini mau cari ide nih, idenya apa lagi nih ya untuk besok? Apalagi ya untuk besok? Karena kan setiap kita membuat Makyong Ramadan itu malam toh. Supaya pertama mungkin kalau kita mengkritik dosa tak banyak, ya kan? Terus juga puasa lagi, tak haus toh. Kan itu toh intriknya. Akhirnya sampai ke Uban tuh pernah nyari ide. Ini apa lagi ya udah nggak ada. Karena Datuk pikir aja toh 30 hari itu harus yang update. Mungkin karena takut politik ya, takut menyentuh politik ya, udah takut politik. Ada sikit-sikit lah toh. Kalau nyindir kan masih sebulan penuh masih ada bahannya. Iya, tapi kan tak boleh juga toh. Nanti bosen juga orang-orang yang kerajaan sebelah itu kan. Nah, kerajaan sebelah itu nanti panas juga susah toh. Oke, menarik itu kayak sama. Tapi sebulan penuh berhasil dilalui. Alhamdulillah. Itu direkam, disimpan di YouTube kami toh. Tetap karena itu bagian dari proses revitalisasi, proses dari modernisasi, proses dari bagaimana menjadikan Makyong sebuah medium pertunjukan yang bisa ditampilkan di mana saja, di waktu saja, dengan situasi yang bagaimana saja. Ternyata pandemi ini memberi jalan keluar juga untuk menjadi proses Makyong itu dari 5 jam, dari cerita-cerita yang klasik, cerita zaman-zaman dulu bisa diperas menjadi 45 menit, bahkan bisa menjadi 20 menit karena kami mengejar 2 menit 20 detik. Tadi saya tanyakan, itu sama bulan puasa itu berapa menit itu mulai tayangan itu? 2 menit 20 detik. Karena di Twitter itu bisanya kan 2 menit 20 detik. Ya, dibatasi itu. Tapi tetap dengan keutuhan dari Makyong itu sendiri, ada raja. Makyongan itu tetap ada. dipertahankan. Tetap ada rajanya, tetap ada awangnya. Tetap ada awangnya. Tetap bisa nyanyi awang lebe. Awang. Oke. Para pemirsa, kita break dulu. Highway, kita bertemu pada